Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ayyuhal ahibba, ikhwani wa akhawati, a'azakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pada kesempatan malam yang mulia ini kita sekalian dapat hadir di dalam majelis kajian kita di dalam membahas kitab Kasyfus Syubuhat. Kita mengharap dan bermohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa meridhai dan memberkahi kita sekalian, dan mudah-mudahan pula Allah selalu melimpahkan rahmat, hidayah dan taufiknya. Ahibati ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Melanjutkan pada kesempatan malam yang mulia ini di dalam kitab Kasyfus Syubuhat, yang mana kita sampai di dalam Al-Faslus Sabi', pasal yang ketujuh, yaitu Ar-Raj' ala ahlil batil ijmalan wa tafsila. Bantahan terhadap ahli kebatilan secara global dan secara detail. Dikatakan bahwasannya bermula daripada perkataan muallif al-Imam al-Syaikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, yang akan kita bahas ini dan seterusnya semuanya itu adalah tentang ardu syubuhat wa jawabuha, pemaparan tentang syubhat-syubhat yang ada dan bantahan terhadap syubhat-syubhat tersebut. Hal ini berkaitan dengan tuduhan-tuduhan yang diarahkan kepada Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, bahwasannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyelisihi kebanyakan daripada umat Islam dan lain sebagainya. Maka di dalam hal ini beliau rahimahullahu ta'ala menjelaskan, membantah semua yang dijadikan sebagai hujjah-hujjah oleh mereka, yang hakikatnya semuanya bukanlah hujjah. Yang dipakai itu hanyalah sebuah syubuhat. Syubuhat itu ia nampaknya seperti hujjah, namun ketika diteliti, ketika kita masuk ke dalamnya, ternyata itu hanyalah sebuah kepalsuan, sebuah kepalsuan di dalam argumentasi. Sehingga disinilah Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala menyingkap syubuhat-syubuhat yang dipaparkan oleh orang-orang ahli batil. Dikatakan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, wa ana adhkuru laka asya'an mimma dzakarallahu fi kitabihi jawaban li kalamin ihtajja bihil musyrikun fi zamanina alaina ihtajja bihil musyrikun fi zamanina alaina fa naqulu jawabu ahlil batil min tariqaini mujmalun wa mufassalun au mujmalin wa mufassalin. Dikatakan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, dan aku pada kesempatan ini
akan menyebutkan kepadamu asya'a, beberapa perkara di antara apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya sebagai jawaban terhadap perkataan yang dipakai hujjah dengannya oleh orang-orang musyrikin di zaman kita sekarang ini atas kita. Maka kita akan mengatakan kepada mereka jawab sebagai jawaban terhadap ahlul batil dari dua jalan. Jalan yang pertama jalan yang mujmal, yang global. Jalan yang kedua adalah jalan mufassal. Yani asy-syekh mufassal artinya yang detail. Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab di dalam pernyataan beliau ini, beliau mengatakan bahwasannya beliau akan menyebutkan beberapa ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya, yang ayat-ayat itu dipakai argumentasi tentang perkara-perkara yang hakikatnya itu adalah perkara yang batil. Asy-Syaikh rahimahullah ta'ala akan menjawab, dan ini adalah bentuk apa? Gentle, tidak lari, tidak belok sana belok sini, lah dia hadapi ahlul haq, orang yang memiliki kebenaran, orang yang tahu tentang al-haq, maka ia akan menghadapkan dirinya menghadapi apapun, dan ia sangat yakin bahwasannya kebenaran itu pasti akan menang daripada kebatilan. Maka dari itu asy-syekh rahimahullahu taala dengan keberaniannya, dengan lantang dan dengan tegas mengatakan bahwasannya beliau akan menjawab, dan menjawab yang ditawarkan, yang akan dilakukan oleh beliau rahimahullahu taala adalah dengan dua jalan supaya kita mengetahui bersama, yaitu jawaban secara mujmal, global, dan jawaban secara mufassal, secara detail. Inilah yang seharusnya dilakukan oleh ahlul ilmi, para ulama, ketika membantah syubhat itu, hendaknya membantah itu dengan dua hal, secara global dan secara detail. Maksud daripada secara global, kita ketahui bersama, agama kita memiliki ajarannya banyak, tapi di dalam ajaran itu ada prinsip-prinsip yang ingin dicapai oleh agama ini. Maka prinsip-prinsip inilah yang kemudian dijadikan landasan sebagai sebuah global. Karena apa? Sesuatu hal tidak boleh melanggar prinsip yang diinginkan oleh agama. Sebagaimana kalau kita melihat, misalnya orang membuat suatu undang-undang, ada namanya undang-undang dasar. Kemudian dari undang-undang dasar itu akan dijabarkan dengan ini. Penjabaran tentang banyak undang-undang yang ada tidak boleh melanggar undang-undang dasar. Maka sebagaimana demikian pula di dalam agama kita ada sesuatu yang dasar, prinsip-prinsip dasar. Maka dengan prinsip-prinsip dasar ini, siapa saja bisa membantah setiap ada penyimpangan. Kenapa? Karena cukup ia mengatakan yang Anda katakan tidak sesuai dengan prinsip dasar yang dituju oleh Islam, seperti itu. Sebagaimana ketika orang mengatakan sesuatu terhadap suatu undang-undang, kemudian ada undang-undang dasar, dikatakan apa yang Anda katakan itu tidak sesuai dengan undang-undang
dasar. Maka seperti itulah gambarannya, mujmal, kemudian masuk kepada sesuatu yang detail, dijabarkan secara detail. Maka dari itu, ini yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, seperti yang telah kita sebutkan pada kesempatan yang terdahulu, dengan modal seorang awam dari ahli tauhid, dengan modal pengetahuan tentang sesuatu yang mujmal, sesuatu yang global, sesuatu yang dasar daripada prinsip-prinsip dasar agama kita ini, bisa menjawab semua syubhat. Karena syubhat itu hakikatnya adalah ingin lari daripada dasar yang telah ada. Makanya lebih jelasnya kita akan bahas. Dikatakan di sini ammal mujmal, adapun jawaban secara mujmal. Jawaban mujmal itu adalah jawaban yang sifatnya am, umum. Kalau orang bilang secara normatif. Secara normatif. Karena sudah diketahui bersama keumuman, yang keumuman ini bisa diterapkan kepada semua syubhat. Semua syubhat bisa dibantah dengan sesuatu yang global ini, yang umum ini. Karena ini sesuatu yang normatif, sesuatu yang memang berlaku dari A sampai Z di dalam ajaran agama ini. Maka dari itu ketika ada orang misalnya membawa syubhat ayat Allah Subhanahu wa taala, yang ayat itu kemudian diartikan dengan bolehnya berdoa kepada selain Allah, atau hadis kata tidak mungkin, dikatakan tidak mungkin karena tujuan daripada agama ini adalah untuk tauhid. Tidak mungkin Allah Ta'ala membolehkan orang berdoa kepada selain Allah, walaupun itu hadis. Maka yang ada adalah Anda keliru, hadis itu kalau tidak lemah, atau Anda keliru di dalam memahami. Maka seperti itulah ini yang disebut dengan apa? Mujmal. Mujmal itu sesuatu yang umum dan sesuatu yang bisa dipakai untuk membantah setiap syubhat. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, fahuwal amrul azim wal faidah al kabirah liman aqalaha. Maka membantah secara mujmal ini, secara global ini adalah perkara yang azim, yang besar, yang agung, dan ini suatu faedah yang sangat besar bagi orang yang memahaminya, yakni seseorang yang memahami tentang prinsip-prinsip dasar daripada agama. Kalau ia faham prinsip-prinsip dasar, sudah, ini adalah sesuatu yang sangat penting. Ini perkara yang agung, ini perkara faedah yang sangat besar. Kalau orang sudah bisa menguasai tentang prinsip dasar daripada agama, makanya diperlukan taksil di dalam permasalahan belajar agama sebelum masuk yang lainnya, supaya kita mempunyai dasar pemahaman yang benar tentang prinsip-prinsip dasar agama. Dari situ saja kita akan bisa memilah mana sesungguhnya yang bermasalah dan mana yang tidak bermasalah di dalam pemahaman. Ketika seseorang itu memiliki pengetahuan dasar yang baik di dalam prinsip-prinsip dasar agama, maka ia bisa melihat. Ketika datang syubhat, maka ia dengan cepat bisa mendeteksi, dan dengan cepat dia bisa membantah. Wa dzalika qauluhu ta'ala, yakni yang demikian itu adalah firman Allah Ta'ala, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih ila akhiril ayat. Yang demikian itu adalah firman Allah Ta'ala
Dialah Allah yang telah menurunkan kepada engkau wahai Muhammad Alkitab, yakni Al-Quran. Minhu, dari Al-Quran itu ayatun muhkamat, ada ayat-ayat yang muhkamat. Muhkamat artinya ayat-ayat yang sudah paten. Muhkam itu artinya apa? Paten. Paten apanya? Maksudnya sudah paten. Hunna ummul kitab. Ayat-ayat yang sudah paten maksudnya itu adalah induk daripada Alkitab. Kemudian yang lainnya, wa ukhar, dan ada ayat-ayat yang lainnya mutasyabihat. Mutasyabih apa? Yang syubuhat, ada syubuhat, kerancuan di dalam maksudnya, bisa difahami A, bisa difahami B, C, atau D. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kemudian, fa ammal ladzina fi qulubihim zayg. Adapun orang-orang yang di dalam hati mereka itu ada penyimpangan, fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnah. Maka mereka itu mengikuti apa yang rancu daripadanya dalam rangka mencari fitnah. Wabtigha'a ta'wilih, dan dalam rangka untuk mencari takwilnya. Maka di dalam ayat yang mulia ini Allah tabaraka wa ta'ala membagi ayat Al-Quran itu ada dua, ayat yang muhkam dan ayat yang mutasyabih. Ayat yang muhkam inilah yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai dasar. Ini adalah prinsip dasar di dalam agama. Ayat-ayat muhkamat itu sesuatu yang dasar di dalam agama. Makanya Allah mengatakan hunna ummul kitab. Itu adalah ummul kitab. Maka ini perkara yang harus dipegangi. Inilah yang dimaksud oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau seseorang itu memahami tentang ayat-ayat muhkamat yang sudah pasti, yang sudah dimengerti, maka itu adalah sesuatu yang agung, itu adalah suatu faedah yang sangat besar. Karena itulah yang akan dijadikan rujukan bagi setiap permasalahan. Semua permasalahan itu akan dikembalikan kepada ayatun muhkamat. Ini maksud yang diinginkan oleh Allah. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan, adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyimpangan, sesungguhnya mereka ini tadi, mereka dari awal sudah ada keinginan untuk berpaling daripada agama Allah. Ada keinginan untuk menyelisihi Allah dan menyelisihi Rasulnya. Maka mereka itu ingin mencari pembenaran di dalam penyimpangannya. Satu-satunya cara untuk membenarkan penyimpangannya adalah dengan cara mengambil ayat-ayat mutasyabihat, yang kemudian melepaskan ayat-ayat mutasyabihat itu dari ayat muhkamat, sehingga mereka bermanuver kesana kemari dengan berdalilkan ayat mutasyabihat. Bagi orang-orang yang awam, yang tidak menguasai tentang ayatun muhkamat, maka mereka akan sangat mudah diombang-ambingkan oleh syubhat ini. Sehingga inilah yang dikatakan oleh Allah, orang-orang yang kerjaannya seperti itu sudah diketahui oleh Allah. Kerjaannya mengambil ayat mutasyabihat itu di dalam hatinya ada
penyimpangan. Di dalam hatinya ada penyimpangan. Makanya mengikuti ayat mutasyabihat ibtigha al-fitnah. yakni mereka itu menginginkan mencari fitnah. Fitnah itu bisa dikatakan oleh para ulama, yang dimaksud dengan fitnah itu bisa kesyirikan, bisa kekafiran, bisa bid'ah, bisa kemaksiatan. Maka semua ini adalah fitnah. Fitnah itu. Oleh karena itu orang yang mengikuti ayat mutasyabihat, bisa saja mereka itu jatuh di dalam kesyirikan. Bisa saja mereka jatuh di dalam kekufuran. Bisa saja mereka itu jatuh di dalam kebid'ahan. Bisa saja mereka itu jatuh di dalam kemaksiatan, dosa-dosa besar maupun dosa-dosa kecil. Maka ini yang terjadi. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wili, dan mengikuti takwilnya, untuk mencari takwilnya. Kemudian dikatakan wa qad sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan telah benar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasannya beliau bersabda, idza ra'aitumul ladzina yattabi'una ma tasyabaha minhu idza ra'aitumul ladzina yattabi'una ma tasyabaha minhu faulaikal ladzina sammallahu fahdharuhum. Dan telah benar, yakni di dalam hadis yang sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwasannya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian melihat orang-orang yang mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat, maka mereka itulah orang-orang yang diberi nama oleh Allah, yakni yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran itu. Fahdharuhum, maka hati-hatilah kalian dari mereka. Dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan fahdharuhum, hati-hatilah. Yang pertama, hati-hati daripada thariqatihim, dari cara jalan mereka, yakni dari pemahaman yang mereka fahami, karena pemahaman ini adalah pemahaman yang sesat. Yang kedua, fahdharuhum, yakni dari mereka, dari orang-orang yang memiliki pemahaman itu kita tidak boleh mendekat kepada mereka. Maka inilah yang dikatakan oleh para ulama di dalam maksudnya. Di dalam ayat yang mulia ini, di dalam ayat surat Ali Imran ini, ayat ke-7, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasannya ayat Allah itu ada dua, ada muhkam, ada mutasyabih. Muhkam dan mutasyabih. Adapun orang-orang yang sesat, mereka itu lebih cenderung kepada ayat-ayat yang mutasyabih, kemudian mereka itu berusaha mentakwilkan. Dan Allah mengatakan wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Warrasikhuna fil ilmi, dan orang-orang yang rasih, yang mantap kemapanan, memiliki kemapanan di dalam ilmu. Dikatakan di sini tentang berkaitan dengan takwil, yang dimaksud oleh Allah wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah.
tidak ada yang tahu takwilnya kecuali Allah. Sebagian ulama membaca wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, berhenti di situ. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna kullu min 'indi rabbina ila akhir ayat. Sebagian membaca wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilm. Sehingga di sini ada dua makna. Yani kalau wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah berhenti, berarti takwil itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Di dalam bacaan yang lainnya berhentinya la ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi, berarti yang tahu itu Allah dan orang-orang yang memiliki kemapanan di dalam ilmu. Maka inilah yang ingin kita jelaskan tentang makna takwil. Apakah yang dimaksud dengan takwil? Dan ini yang kemudian menjadi sesat di antara manusia, umat Islam, keliru jalan ketika mengartikan makna takwil. Takwil, makna yang pertama, makna takwil itu adalah tafsir. Takwil itu artinya apa? Tafsir. Arti daripada tafsir itu adalah taudhih, menjelaskan tentang sesuatu. Taudhihu syai', menjelaskan tentang sesuatu, tentang maksudnya, itu disebut tafsir. Makanya dibilang tafsir Al-Qur'anul Karim. Artinya memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud, ya, daripada isi kandungan Al-Qur'an. Tafsir, ini makna tafsir. Menjelaskan tentang yang dimaksud. Dan di antara makna takwil itu adalah ma yurja'u ilaihi asy-syai'. Apa yang, yani maknanya adalah al-haqiqah. Makna daripada takwil itu apa? Haqiqah, hakikat. Yaitu apa hakikat itu? Hakikat itu adalah ma yurja'u ilaihi syai'. Apa yang dikembalikan kepadanya sesuatu itu. Hakikat daripada sesuatu itu. Disinilah kita bisa memahami ketika diberhentikan firman Allah tabaraka wa ta'ala pada makna wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, berhenti, maka itu maksudnya adalah kepada makna takwil yang kedua, yakni tidak ada yang tahu tentang hakikat, terutama sekali tentang hakikat apa? Asma wa sifat. Tidak ada yang tahu tentang hakikat asma wa sifat, hakikatnya, kaifiyahnya, bagaimana. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Demikian pula tentang surga dan neraka. Adakah di antara kita tahu tentang surga dan neraka hakikatnya? Tidak tahu. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Ma la ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di dalam hati seorang manusia. Maka ini adalah hakikat daripada ini, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Adapun makna yang kedua, yakni bacaan yang kedua, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi, maka itu adalah makna yang pertama daripada takwil yang artinya tafsir. Makanya di sini Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan tentang Al-Qur'an, isi Al-Qur'an itu ada 4, katanya Ibnu Abbas. Isinya Al-Qur'an berkaitan dengan tafsir itu ada 4. Yang pertama, apa yang bisa diketahui
apa yang bisa diketahui oleh semua orang. Asal orang itu faham bahasa saja sudah dia tahu. Ini biasanya berkaitan dengan al-halal wal haram. Ketika Allah mengatakan wa halallahu al-bai' wa harrama riba, Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Uhillat lakum bahimatul an'am, dihalalkan bagi kalian binatang ternak. Masa ada nggak paham? Ada nggak paham? Uhillat lakum bahimatul an'am, dihalalkan bagi kalian binatang ternak. Semua binatang ternak orang paham. Binatang ternak jelas, sapi, iya kan? Jelas seperti itu. Sapi, ayam, kambing, onta dihalalkan. Kemudian ada sesuatu yang di dalam Al-Quran itu bisa difahami maksudnya dengan bahasa Arab, difahami oleh orang Arab. Setiap orang Arab pasti paham. Hal ini seperti yang terjadi tentang makna ilah, makna al-ilah. Makna ilah, semua orang Arab itu di zamannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam paham tentang apa itu yang dimaksud dengan al-ilah. Apa artinya al-ilah? Orang Arab dahulu mengartikan al-ilah apa? Al-ma'bud, sesembahan. Makanya ketika dikatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, la ilaha illallah, mereka bingung, mereka tidak bisa menerima karena prakteknya mereka banyak menyembah dari selain Allah, yakni memberikan bentuk peribadatan kepada selain Allah. Makanya ketika dikatakan qul la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah, mereka menolak. Kenapa mereka menolak? Karena mereka paham tentang makna ilah. Yang konsekuensi kalau kita mengatakan la ilaha illallah, semua sesembahan yang disembah oleh kita semua ini, kata mereka, ini harus ditiadakan. Harus ditiadakan. Dan satu-satunya sesembah itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah makna la ilaha illallah. Orang Arab dahulu semuanya fahamnya seperti itu. Makanya dikatakan di antara Al-Quran itu orang Arab, semua Arab faham. Maka tidak perlu kemudian ulama yang faham, asalkan dia orang Arab dia faham. Dan ini banyak di dalam Al-Quran. Ini banyak di dalam Al-Quran, karena terutama sekali tentang masalah yang berkaitan dengan prinsip-prinsip yang memang Allah Tabaraka wa Ta'ala ingin menyampaikan kepada mereka prinsip-prinsip agama Islam ini. Maka semua orang yang mendengar Al-Quran ia paham apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah sesuatu yang tidak diketahui kecuali oleh ar-rasikhuna fil ilm. Sesuatu yang tidak diketahui kecuali oleh ar-rasikhuna fil ilm, orang yang memiliki kemapanan di dalam ilmu. Ini adalah permasalahan-permasalahan tertentu. Permasalahan-permasalahan tertentu yang memang tidak bisa orang memahami. Kemudian yang keempat adalah perkara yang tidak diketahui kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah sesungguhnya hakikat daripada Al-Quranul Karim, isi daripada Al-Quran. Maka dari itu tidak bisa kita mengatakan Al-Quran itu tidak bisa difahami lah. Al-Quran itu ada yang bisa difahami oleh orang Arab, ada yang bisa difahami oleh makna bahasa, ada yang memang ada yang tidak difahami kecuali oleh ulama, orang yang memiliki kemapanan, dan ada perkara yang tidak difahami kecuali hanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu inilah
perkara-perkara yang harus kita paham. Kalau kita tahu tentang hal ini, maka kita mudah kemudian memahami ajaran agama Islam, dan kemudian kemana kita harus kembalikan, Kemudian dikatakan di sini oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, mithalu dzalik, untuk mendekatkan bagi kita tentang pemahaman tentang bantahan secara mujmal. Tadi sudah dijelaskan prinsip mujmal itu adalah tadi al-muhkam, ya kan? Sesuatu yang muhkamat. Mithalu dzalik, idza qala ba'dul musyrikin, ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, wa anna syafa'ata haqqun, au innal anbiya'a lahum jahun 'indallah, au dzakara kalaman din nabiy sallallahu alaihi wasallam yastadillu bihi ala syai'in min batilihi wa anta la tafham ma'nal kalam alladhi dzakarahu fajawibhu biqaulika innallaha dzakara fi kitabihi annal ladzina fi qulubihim zayg yatrukunal muhkam wa yattabi'unal mutasyabih wa ma dzakartahu laka min annallaha dzakara annal musyrikin yuqirruna birububiyyah wa anna kufruhum bita'alluqihim 'alal malaika wal anbiya wal awliya ma'a qaulihim haula'i syufa'auna 'indallah hadza amrun muhkam bayyin la yaqdir ahadun ayyughayyiru ma'na. Dikatakan di sini contoh daripada yang demikian itu adalah apa yang dikatakan oleh sebagian orang musyrikin. Orang musyrikin mengatakan, ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut bagi mereka, atas mereka, dan tidaklah mereka itu orang yang sedih. Yani wali Allah, wali-wali Allah ini orang yang sudah aman, sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya jelas. Ayatnya jelas apa tidak? Wali Allah. Cuman yang menjadi masalah, ayat ini umum. Ayat ini umum. Maksudnya umum apa? Ayat menceritakan tentang sifat daripada wali Allah. Wali Allah itu adalah orang-orang yang tidak ada rasa takut dan tidaklah mereka itu orang yang sedih. Kemudian ayat ini dibawa kepada orang khusus. Dari mana dalilnya? Jadi ayat yang umum ini iya sepakat wali Allah. Cuman siapa itu wali Allah? Kenapa harus dikatakan ini wali Allah? Dari mana kita tahu dia wali Allah? Dari mana kita tahu dia wali Allah yang dimaksud? Rasul sallallahu alaihi wasallam, Utsman ibnu Mad'un, saudara sepersusuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang hijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan hijrah ke Habasyah, hijrah dua kali. Kemudian beliau meninggal. Datanglah seorang perempuan mengatakan kepada Rasul ada di situ. Katanya, wallahi ya Aba Sa'ib, laqad akramakallah, demi Allah wahai Abu Sa'ib, Allah telah memuliakan engkau. Orang ini mengatakan seperti itu. Abu Sa'ib yakni Utsman ibnu Mad'un. Rasul ada di situ. Rasul mengatakan, ma yudrika annallaha qad akramahu. Apa yang telah memberitahumu bahwasanya Allah telah memuliakan Abu Sa'ib, Utsman ibnu Mad'un. Katanya Rasul, fa wallahi inna lanarju li Aba Sa'ib khairan. Demi Allah, kami sungguh mengharap bagi Abu Sa'ib kebaikan. Maka perempuan tersebut mengatakan, membantah Nabi, ya Rasulullah, illam yukrimhullah waman yukrim minna. Jawaban yang cerdas apa tidak?
Ya Rasulullah, kalau Allah tidak memuliakan Abu Sa'ib, siapa lagi di antara kita ini yang dimuliakan? Jawaban yang sangat cerdas. Apa yang dikatakan oleh Rasul? Wa ana la adri hal yukrimuni Allah. Aku sendiri aku tidak tahu apakah Allah akan memuliakan aku nanti apa tidak. Wa ana Rasulullah, dan aku adalah Rasulullah. Maka katanya orangnya, demi Allah, sejak saat itu aku sudah berjanji bahwasanya aku tidak akan memberikan tazkiyah apapun kepada orang karena tidak tahu. Artinya bahwasannya orang yang sekelas sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Abu Sa'ib, orang yang hebat seperti ini, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tahu beliau adalah sahabat Nabi yang setia dan meninggal di dalam Islam. Akan tetapi untuk memberikan pelajaran kepada seluruhnya kita, agar jangan kita itu mudah menilai apalagi berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hukum menentukan seorang wali ini bukan wali, itu bukan di tangan kita. Itu bukan di tangan kita, itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak boleh kemudian kita membawa ayat yang umum ini untuk ditujukan kepada orang tertentu. Kemudian dikatakan wa anna syafa'ata haq, dan bahwasanya syafaat itu adalah hak. Bukankah syafaat itu ada katanya? Oh iya benar. Sama halnya ketika dikatakan syafaat itu ada. Iya, tapi siapa yang ngasih tahu kalau orang yang Anda sedang minta ini dia telah mendapatkan izin untuk memberi syafaat? Siapa yang ngasih tahu? Tidak ada yang tahu. Satu-satunya orang yang bisa memberi syafaat yang kita ketahui itu adalah Rasulullah dan para nabi. Kemudian orang-orang yang lainnya, dan Rasulullah pun tidak ada di antara para sahabat datang ke kuburannya Rasul, ya Rasulullah tolong nanti beri aku syafaat. Tidak, karena syafaat itu akan terjadi dengan dua syarat. Syarat yang pertama, orang yang memberi syafaat mendapat izin. Karena syafaat itu, namanya syafaat itu kan kalau dalam bahasa kita rekomendasi. Seseorang merekomendasikan seseorang kepada Allah. Kira-kira kalau orang merekomendasikan kepada saya seseorang karena saya tidak punya pengetahuan tentang orang yang dimaksud, kebodohan saya, tidak tahunya saya, kekurangan ilmunya, seseorang merekomendasikan kepada Allah, ini masuk akal apa tidak? Tidak masuk akal. Makanya makna syafaat rekomendasi di sini tidak berlaku seperti makna rekomendasi seorang manusia kepada manusia. Makanya syafaat itu bukan untuk memberitahu Allah, tapi Allah tabaraka wa ta'ala ingin memuliakan seseorang, dan kemudian Allah jadikan seseorang itu untuk diberi hak untuk memberi syafaat. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ati Muhammadanil wasilah wal fadilah. Di antara wasilah wal fadilah itu adalah wa ba'atsul maqama mahmuda. Maqaman mahmuda, yang dimaksud maqam mahmuda itu adalah ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diberi izin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan syafaat. Maka syafaat itu datangnya dari Allah. Allah beri izin, bukan dari manusia. Masing-masing manusia bisa memberi syafaat, tidak. Ini yang berkaitan dengan syafaat. Yang kedua, orang yang diberi syafaat itu harus orang yang diridhai oleh Allah. Makanya Rasul ditanya oleh Abu Hurairah, ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah. Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling bahagia dengan syafaatmu nanti pada hari kiamat? Ya, ini nggak usah kita minta. Abu Hurairah sudah mewakili kita semua tentang mengatakan semua kita nanti akan dapat syafaatmu ya Rasulullah. Iya. Tapi siapa ya Rasulullah yang paling berbahagia untuk bisa mendapatkan syafaatmu? Rasul mengatakan apa?
alladzi la yusyrik billahi syai'a. Orang yang tidak mensekutukan Allah sedikit pun. Makanya wala yarda illa li ahli tauhid. Allah tidak akan ridho untuk orang itu, orang yang memberi syafaat itu memberikan syafaatnya kecuali kepada siapa? Kepada ahli tauhid. Wala yashfa'una illa liman irtadha, dan tidaklah mereka memberikan syafaat kecuali kepada orang yang diridhoi oleh Allah. Wallahu la yarda illa li ahli tauhid. Allah tidak akan ridho kecuali bagi ahli tauhid. Maka ini awal bantahan yang menunjukkan kepada kita bahwasannya dengan ini saja sudah hujjah mereka itu sudah akan rontok. Insyaallah kita akan bahas pada kesempatan yang akan datang tentang lebih jelasnya di dalam permasalahan ini. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.